Why Out bersama Margie Siagian dan juga Pastor Yeri Batina Sarani. Yeay, kita mau bahas apa hari ini? Melayani Tuhan tapi dosa jalan terus. Ayo banyak nih Pastor ya. Iya. Poker Fest namanya itu. Iya. Di depan mimbar Holy ya kan. Di belakang Hollywood. Gimana nih Pastor nih, menurut Pastor nih? Kita sharing-sharing dulu. Esensi dosa dan sudut pandang yang benar dalam melihat dosa. Itu gimana tuh Pastor? Jadi ini kan topik yang menarik ya, Ji. Ini topik menarik buat sekali. kita semua bisa belajar bahwa ternyata orang melayani tidak otomatis langsung berhenti berbuat dosa. Jadi melayani dan berjuang untuk berhenti buat dosa itu ternyata hal yang berbeda. Dua-duanya penting gitu. Oke, kita masuk ke esensi dari dosa itu sendiri. Dosa pengertian sederhananya adalah meleset dari tujuan gitu. Meleset dari jalur ya. Meleset dari jalur gitu. Nah itu sebabnya dan ketika meleset dari jalur ini maka akan ada di akhir yang berbeda dari yang seharusnya. Iya, gitu. salah tujuan jadinya beda. Betul. Nah makanya kan dikatakan bahwa di kitab Roma itu semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Makanya esensi dari kehadiran Yesus di muka bumi ini adalah menebus dosa. Menebus dosa. Ya. Kita yang buat dosa, dia yang dihukum. Kita yang berontak, dia yang disalib. Ya, jadi ketika kita berurusan dengan dosa, mengerti esensi dosa, maka kita akan berurusan langsung dengan karya penebusan Yesus. Itu esensinya ke situ. Esensinya ke situ Bukan ya. ke pelayanan. Iya. Gitu. Tapi by the way, kalau memang Tuhan Yesus itu udah menebus kita dari dosa, terus dosa itu legal gitu Pastor? Enggak. Jadi gini, kan awalnya dia membuat satu peraturan di perjanjian lama, yaitu 10 perintah Allah, betul ya. Yang kata orang satu aja susah, apalagi 10. Betul. Betul, Satu kan? aja susah, apalagi Ya. 10. Lalu Tuhan dalam kemahatahuannya dia mengerti kok kita tuh nggak semampu itu. Nah, hukumannya tidak dirubah, yang dihukum yang dirubah. Yang dihukum yang dirubah. Iya, jadi bentuk keadilannya tetap. Upah dosa adalah maut, itu nggak hilang. Nggak hilang. Ya, tapi siapa yang dihukum? Bukan kita tapi Bukan kita, sehingga kita tidak perlu menjalankan konsekuensi dosa waktu kita menerima karya penebusan. Itu adalah kemurahan, tapi bukan barang murahan. jadi kita gimana nih ngelihat dosa itu Pastor? Supaya kita menyadari kalau udah ada yang digantiin nih, yaitu Tuhan Yesus gitu kan. Supaya kita nggak sembarangan, mentang-mentang udah ditebus terus seenaknya aja bikin dosa. Jadi harusnya kita membalas cinta yang besar itu dan tidak membiarkan cinta yang besar itu bertepuk sebelah tangan dengan cara. Makanya waktu kita mengasihi Tuhan, maka kita akan menuruti perintahnya dan menjauhi dosa. Jadi tidak berjuang menjauhi dosa, ini penting nih, tidak berjuang menjauhi dosa, tapi berusaha mencintai Tuhan, karena waktu cinta akan Tuhan itu besar dalam hati dan hidup kita, maka kita akan jauh dengan sendirinya dari dosa tersebut. Jadi karena kita dicintai, maka kita dengan sendirinya akan gak enak dan gak nyaman melakukan dosa gitu. Iya, jadi bukan berjuang supaya tidak berdosa. Supaya apa? Bukan karena takut dosa, takut dihukum, tapi karena kita dicintai maka kita melakukan yang terbaik buat orang yang mencintai kita. Oh, so sweet. Menarik, iya, betul sekali. Kok kayak kisah romantis jadinya? Ternyata Tuhan gue romantis loh guys. Tapi memang iya, itu adalah history, true story, dan love story. Love story. Oke Pastor, nih banyak juga nih yang masih menyimpan berhala dan memainkan peran sebagai orang percaya yang rajin pelayanan. Ya. Poker Fest tadi aku bilang, gimana tuh? Ya, jadi sangat penting untuk kita sadar bahwa tampil apa adanya itu penting. Oh iya, gitu. jelas Nah, harus. kadang-kadang ketika orang gagal tampil apa adanya, nggak berani terbuka, maka orang membutuhkan tools untuk membungkus dan menutupi sebenarnya hal yang belum benar dalam hidupnya. Dan sepertinya pelayanan sampai hari ini menjadi sesuatu yang dalam tanda kutip seksi untuk digunakan membungkus hal-hal yang nggak benar dalam kehidupan kita, sehingga orang akan melihat. Karena image pelayanan adalah holy, adalah kudus, taat. Sehingga ketika orang mempertontonkan pelayanan, maka orang itu mampu mungkin menutupi
kelemahan-kelemahan dan hal-hal yang harusnya dia tidak boleh lakukan dengan pelayanan. Ini yang membuat akhirnya jadi blunder sih. Pelayanan jadi ajang untuk menggunakan topeng, Topeng, betul. kamuflase, Kamuflase. dan bahkan menciptakan satu personal branding yang palsu. Wah, betul, Gitu. personal branding. Cuman ada juga pastor yang mau tidak mau dia melakukan itu karena di lingkungan pelayanan itu sendiri juga kan judgement banyak begitu gitu Iya. kan. Karena orang lihatnya ya lu kalau udah pelayanan berarti harus holy banget kan gitu kan. Iya. Jadi makanya sehingga banyak juga orang yang kayak akhirnya pakai topeng itu. Iya. Gimana tuh pastor? Ya makanya sangat penting kita untuk tadi kan ya memilah dulu nih. Berjuang untuk tidak berdosa, dan pelayanan tuh bukan tools yang saling bisa di-combine dengan otomatis gitu. Kalau menurut saya yang harus kita lakukan di awal adalah bagaimana supaya kita berurusan sama Tuhan, supaya kita tidak mengalami konsekuensi dosa dan tidak hidup dalam dosa. Jadi jangan salah fokus gitu Iya. ya pastor ya. Fokusnya Iya. kalau kita melayanin ya melayani Tuhannya, bukan Iya. melayani mata manusia yang memandang. Iya, betul. Betul ya pastor Iya. ya? Oke. Terus gimana nih keyakinan bahwa melakukan dosa itu, gimana meyakinkan teman-teman semua bahwa melakukan dosa itu tuh cuman sementara gitu di dunia ini. Gimana tuh pastor? Iya, jadi kita mesti lihat sebenarnya selama di dunia. Saya ngomong ini hukum selama kita hidup, ya. Jadi ada namanya konsekuensi dosa. Konsekuensi dosa tuh gini. Ketika dosa pertama kali, maka ada namanya benih dosa dalam kita. Ya kan? Benih dosa. Contoh. Bagaimana reaksi kita terhadap satu peraturan? Ini contoh. Salah satu reaksi dosa yang paling gampang dilihat adalah bagaimana kita bereaksi sama yang namanya peraturan. Sedangkan peraturan ada di mana-mana aja. Iya betul. Di sekolah, di kampus, di rumah. Misalnya, saya minta teman-teman misalnya nih tutup mata, lalu saya kasih satu larangan yang sederhana aja. Dilarang membayangkan, ini dilarang ya, membayangkan satu buah apel hijau. Langsung muncul. Apel itu segar sampai ada bulir Oke. airnya mengalir di apel tersebut. Begitu dilarang muncul. Iya langsung Iya kan? muncul ngebayangin. Itu kan nggak bisa di ini, karena ada benih. Benih untuk melanggar ada. Ketanam. Ya, secara dengan tidak langsung dalam tanda kutip ini bukan di bawah sadar gitu bukan ya. buat pembenaran ya. Peraturan dibuat untuk dilanggar itu adalah hasil dari akumulasi bagaimana kuasa dosa bekerja dalam hidup manusia. Oh, iya. Nah, makanya kita yang kita butuhkan bukan cuma peraturan. Oke. Yang kita butuhkan adalah sebuah karya penebusan. Wow. Bukan boleh apa enggak. Iya. Gitu. Betul, wah gila. Jadi memang Tuhan itu caranya ajaib sekali ya. Kalau misalkan kita tertekan sama peraturan tadi Iya. kan pastor bilang bakal ngebayangin. Tapi kalau kita dicintai kita kan akhirnya jadi kayak, aduh gue jadi pengen membalas cintanya Iya. kan gitu. Nah, itu masuk ke pelayanan dari situ. Oh itulah arti Iya. pelayanan, membalas cinta Tuhan. Membalas cinta Tuhan. Wow. Iya. Ya. Oke, gimana pastor sekarang sharing tentang manusia pada hakikatnya tidak akan dapat lepas dari dosa. Iya sih, karena kan dari awal aja Adam dan Hawa udah begitu. Sampai keturunan-keturunan sampai kita sekarang ini gak terlepas dari Iya. dosa juga. Gimana ya Itu Pastor? yang saya bilang tadi, Ji. Jadi gini, literasinya ada di Roma 7 kalau kita lihat ya. Bahwa ketika manusia jatuh dalam dosa, ada namanya hukum dosa. Semakin kita pengen berbuat baik, semakin dosa itu pengen kita lakukan. Contoh, pernah ngerasa nggak pas kita mau berdoa, kepengen nggak doa tuh muncul. Pas kita mau rajin-rajinnya datang ke gereja, malas ke gereja tuh muncul. Jadi kayak hukum gravitasi gitu loh, Ji, dosa itu. Setiap kali kita lempar ke atas, ada hukum lain yang mencoba menarik kita. Iya, jadi terikat gitu ya. Iya, makanya banyak orang frustasi karena mencoba menyelesaikan masalah dosa ini tanpa Tuhan. Dan itu memang saya setuju, Alkitab berkata, seperti saya bilang tadi, seumur hidup, karena itu daging. Kedagingan, betul. Ada di daging gitu. Iya. Makanya kita perlu penebusan secara sempurna sehingga kita tidak berjuang untuk tidak berdosa, kita berjuang untuk mengasihi Tuhan. Jadi kayak gini nih, Ji, pengertian sederhananya. Kamu suka buah apa? Suka buah pisang, durian. Duren kan? Kamu kan nggak perlu dikasih peraturan. Pokoknya, Ji, kamu harus makan duren. Loh, kamu suka duren? Maka peraturan tidak menjadi penting. Iya, betul. Karena kamu suka. Karena kita suka. Nah, itu pentingnya mencintai Tuhan tuh di dalam urusan dosa tuh
Lebih penting daripada sibuk, boleh enggak, cintai Tuhan aja. Tapi gini nih Pastor, kita sebagai umat manusia ini kebanyakan begitu kita mencintai Tuhan ya, udah lagi cinta-cintanya, tahu-tahu ada cinta lain yang menarik juga nih Pastor, yang membuat kita akhirnya beralih ke mencintai yang itu juga. Gimana tuh Pastor? Ya makanya kita harus tahu dari awal, mencintai Tuhan itu jadi pondasi dasar. Sehingga kita tidak membiarkan, tadi kan dibilang berhala lain gitu. Berhala lain ya? Hobi, seseorang, pacar, idola, pekerjaan, money. termasuk pelayanan. Oh pelayanan juga? Iya, jadi pelayanan bisa jadi hal lain yang membuat kita lebih cinta pelayanan dibanding cinta Tuhan. Oh Gitu. iya. Nah makanya harusnya kembali ke basic cintailah Tuhan dengan segenap hati, kekuatan dan akal budi. Kembalilah pada kasih yang mula-mula, kembalilah pada cinta yang mula-mula. Itulah adalah esensi kehidupan kita dengan Tuhan. Yang tadi Pastor bilang cinta mula-mula itu fondasi kita mencintai Tuhan dulu gitu, baru bisa mencintai yang lain gitu ya Pastor ya. Betul. Gitu ya. Oke. Terus banyak nih orang nih kayak udah jadi tradisi ya Pastor ya, paginya holy ya kan, malamnya molly. Iya. Gimana? Iya, jadi gini, kalau orang tidak meletakkan poin ini menjadi poin yang serius dalam kehidupan dia, maka dia akan terbiasa hidup dalam dua identitas. Identitas ketika bersama dengan hal-hal rohani, dan identitas ketika dia di luar hal-hal rohani. Dua identitas gitu. Nah ini yang membuat akhirnya orang bisa ketika dia rohani, dia bisa rohani banget. Ya, ketika orang lagi ancur lebur, dia bisa ancur lebur banget. Bahkan bisa toleransi sama yang namanya dosa ya Pastor? Bukan toleransi, kompromi malah. Oh ya kompromi sama dosa. Nah itu sebabnya kita perlu meyakini serius bahwa nggak bisa ikut Tuhan tuh nggak bisa kita nyanyi nyembah Tuhan terus nangis tapi benci sama teman kita. Nggak bisa tuh kita bilang Tuhan mengasihi kita tapi kita pelit, kita rasis gitu. Kita masih simpen dosa-dosa tersembunyi. Jadi mungkin ini momennya untuk kita kembali ke esensi. Makanya Tuhan pernah tegur orang Farisi dengan gini, keras sih. Kamu tuh kayak kuburan. Di luarnya tertata rapi tapi dalamnya tulang belulang. Nah kita butuh Tuhan supaya di luar sama, di dalam juga sama. Nah itulah kebutuhan kita akan Tuhan yang jauh lebih general. Ya. Dan kita nggak bisa yang namanya punya dua Tuhan tadi ya Pastor ya. Jadi kita nyembah Tuhan tapi menyembah Mamon juga. Iya betul. Gitu. Jadi harus pilih guys. Kita harus pilih mana yang benar buat kita tuju. Dan kita harus lihat nih arah jalan kita tuh udah sesuai belum sama tujuannya Tuhan gitu ya Pastor ya. Oke, masih kita lanjut lagi karena ini seru banget kan Pastor. Tapi sebelumnya Pastor, Pastor bisa nggak kasih masukan nih buat teman-teman untuk menanggapi dosa supaya kita bisa lebih kuat lagi nih dalam iman kita sama Tuhan. Jadi hari-hari ini banyak orang berpikir perbuatan baik bisa mengatasi masalah dosa. Atau ada yang berpikir kayak timbangan. Gue buat dosa 2 hari, buat baik 2 hari, balance ya kan. Ya oke. Tapi sebenarnya nggak bisa. Nggak ada manusia bisa menyelesaikan masalah dosa dengan sendirinya kecuali dengan anugerah dan kasih Tuhan itu sendiri. Jadi saya mendorong hari-hari ini teman-teman yang nonton Way Out, buka hati kita. Izinkan kembali cintanya Tuhan menjadi penghuni utama dalam hidup kita. Dan kita akan mengalami kemenangan dari dosa tersebut. Wow, karena kita tidak bisa mengandalkan kekuatan kita, tapi kita bisa mengandalkan kasih karunia Tuhan itu, karya penebusan. Guys, seru banget kan? Romantis banget Tuhan kita. Saksikan terus Way Out ya guys. Nanti lagi kita lanjut obrolannya ya, Cit. Yo guys, masih bersama Way Out. Mari kita lanjut membahas tentang keterikatan dosa nih Pastor. Jadi gimana caranya kita melepaskan keterikatan dosa, kedagingan, keinginan-keinginan kita. Karena jujur nggak gampang sih Pastor. Ya betul. Even kita udah pelayanan sendiri juga kadang-kadang bikin orang nyebelin, bikin Ya. emosi juga kadang ya kan Pastor. Gimana tuh Pastor? Sharing dong.
Ya, jadi kita harus tahu dulu kronologis secara keseluruhannya gitu. Ya, jadi saya kutip Alkitab ya, ayat ya. Ya dong, biar serius dikit nih kita Jarang-jarang nih, ya kan? Jadi di Galatia 5 ayat 16 dikatakan gini. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Jadi clear banget gitu. Hiduplah oleh roh. Maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Oke, sederhananya gini. Itu clear sih sebenarnya. Itu clear. Jadi kita nggak bisa mengatasi, jadi cara menaklukkan kedagingan adalah menghidupkan manusia roh kita. Nah, saya kasih ilustrasi gampang gini. Ada anjing hitam, ada anjing putih dalam batin kita. Katakanlah yang hitam itu daging kita, yang putih itu roh kita. Nah, ketika hitam dan putih ini berantem, yang menang mana? Yang paling sering kita kasih makan. Iya, yang Gitu. dikasih vitamin, yang disayang-sayang. Jadi cara kita mengatasi keinginan daging adalah sering-seringlah mengkonsumsi makaroni, makanan rohani. Jadi bukan kita sibuk, saya nggak mau nonton bokep lagi, saya nggak mau lagi gosip lagi, itu akan buat orang frustasi. Malah jadi kejadian terus ya. Malah kejadian terus. Caranya adalah tambahkan jam doa, tambahkan jam baca Alkitab. Izinkan orang-orang yang rohani mempengaruhi pikiran, perasaan, kehendak kita. Izinkan kita tenggelam dalam komunitas rohani. Semua hal yang sifatnya rohani, perbanyak konsumsinya. Karena waktu kita mengkonsumsi hal yang rohani, Alkitab berkata yang rohani itu akan bertentangan dengan daging. Kita nggak akan nurut keinginan daging kalau kerohanian kita itu kuat. Gitu. Minimal nonton WO terus. Ya betul. Jadi rumusnya begitu ya Pastor ya. Dikasih makan yang rohani. Yang rohani, gitu, supaya dia lebih kuat. Iya. Oke, itu bagus juga. Setuju. Cuma nih Pastor, kebanyakan orang nih gimana ya? Secara manusia daging itu dia udah kuat sih gitu, maksudnya udah kuat nih, dia masih makan rohani segala macem. Cuman kadang-kadang orang tuh kayak gimana ya, sekeliling kita maksudnya, sekeliling kita tuh seringkali kayak ya udahlah normal gitu kan. Ya udahlah normal, terus udah begitu di mana-mana banyak orang menganggap tuh roh sama daging itu kan satu. Gimana caranya lo ngebedain? Apalagi nih banyak banget tuh kayak ilmu-ilmu, maaf ya, medis segala macam juga bersuara tentang itu biologis gitu-gitu kan. Keinginan daging itu normal. Bahkan kalau tidak dilakukan akan menjadi gila. Maksudnya akan jadi gangguan mental, ya kan? Saya kasih contoh lah, banyak orang yang nanya saya mengenai masturbasi. Karena banyak pandangan dari sisi medis bahwa melakukan onani atau masturbasi itu adalah part dari yang sesuatu yang sehat daripada berzina. Betul. Nah, tapi banyak orang frustasi gitu loh. Kok gue udah rohani masih aja ngebokep, masih aja masturbasi gitu. Nah, kita harus meletakkan literasi firman itu, kedaulatan firman di atas segalanya gitu. Di atas segala ilmu pengetahuan. Iya. Oke. Kan saya ngerti karena di part lain juga dikatakan gini, roh penurut tapi daging lemah. Itu sebabnya berdoalah dan berjaga-jaga supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Wow. Gitu kan. Yes. Nah, jadi kita nggak bisa untuk menjustifikasi diri kita kalau toolsnya itu bukan dari firman. Gitu. Makanya kadang-kadang orang itu lebih mencari tools tentang pengembangan karakter, tentang motivasi diri, tentang tes-tes kepribadian, yang sebenarnya kita punya akses langsung, tanya sang pencipta, orang kita ciptaannya. Perasaan, pikiran, kehendak itu ciptaannya. Nah, itu sebabnya untuk mengatasi kedagingan nggak ada jalan lain menurut saya kecuali kita konsumsi hal-hal rohani. Kita mulai suka. Kalau kita gini, kalau orang lagi nggak enak badan, suka nggak nafsu makan ya. Apa yang orang tua kita lakukan kalau kita nggak nafsu makan? Cekokin. Kalau kita lagi nggak nafsu sama hal rohani, gue capek ini, bosen, terus cekokin, paksain. Kalau bosen baca Alkitab, buka YouTube, dengar khotbah. Kalau bosen dengar khotbah, baca buku. Cari hal lain. Intinya jangan biarkan kerohanian kita kelaparan, karena ada konsekuensi kalau rohani kita kelaparan, yaitu kedagingan kita akan dominan.
Oke. Sekalipun kita ada rohani, udah lama ikut Tuhan. Iya, 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 iya. Jadi Pastor gimana nih buat orang-orang yang udah pelayanan ya, dia udah menyemplungkan dirinya kepada Tuhan Iya. gitu ya, tapi masih gagal lagi, jatuh lagi dalam dosa. Iya. Dosa jalan aja Iya. terus lancar. Gimana tuh Iya. Pastor? Ya ini opini pribadi ya. Mm-mm. Biasanya masing-masing gereja punya aturannya sendiri. Tapi kalau saya, ketika kamu aktif dalam pelayanan, tetapi kamu ternyata masih menyimpan beberapa dosa tersembunyi, dan itu membuat kamu melayani dengan rasa tertuduh, dengan perasaan yang gak enak, dan akhirnya itu berlangsung terus-menerus, saran saya lebih baik off dulu pelayanan dari kitanya. Oh, oke. Supaya kita punya ruang dan waktu untuk bebenah masalah dosa ini. Karena begitu kita ada dalam dunia pelayanan itu seperti ikan di akuarium, orang berhak nuntut, orang berhak menghakimi, orang berhak kita berhak diekspektasi tinggi. Oke. Nah, kadang-kadang banyak gereja pelayanan atau leader meletakkan orang-orang yang belum siap secara mentalitas ke dalam panggung dalam tanda kutip pelayanan, Mm-mm. sehingga jadi sasaran tembak banyak orang. Mm-mm. Padahal di Alkitab sendiri untuk menjadi imam itu tidak boleh orang yang baru bertobat kan. Iya, intinya Harusnya memang udah mateng dulu nih Iya. kan dalam pertobatan. dan mungkin dalam perjalanan ketika kita terjadi satu distract, katakanlah terpleset dalam dosa. Mhm. Menurut saya bijak untuk kita datang ke pemimpin rohani kita, bilang kita minta waktu off dalam pelayanan. Jujur ya Pastor Iya. ya. Mm-mm. Karena culture jujur ini nggak ada. Orang tuh seakan-akan pantang ngomong saya mau berhenti dulu pelayanan, tuh seakan-akan dosa besar. Takut dan seakan-akan- dihakimi. Iya. Jadi orang diem aja, tiba-tiba bom waktu meledak. Iya. Jadi kalau ada yang nonton kebetulan mengalami yang persis kita bahas, mungkin ada bijaknya adalah memutuskan untuk berhenti dulu pelayanan. Ambil waktu dulu Ambil ya. waktu dulu. Oke. Take a step back. Oke, that's good idea. Terus Pastor sharing dong pemikiran tentang seperti apa hidup berkenan di hadapan Tuhan. Gitu. Ya itu kan pemikiran Apakah- yang luas ya. Iya, apakah seperti ahli-ahli Taurat itu ya kan yang benar-benar sampai seperintil-perintilnya harus begini, harus begitu. Iya. Sebenarnya gimana sih yang Tuhan mau tuh, yang Tuhan berkenan? Ya yang pasti memastikan bahwa hubungan personal itu tetap ada Mhm. gitu. Jadi kita dan Tuhan memiliki satu jalur yang, jadi kita punya satu kebiasaan membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Mhm. Sehingga ketika ada hal-hal yang salah, maka kita memiliki satu kepekaan langsung dari Tuhan. Dapat sinyal Iya. langsung ya. Menurut saya justifikasi hidup benar di hadapan Tuhan adalah ya kita dengan Tuhan. Saya nggak bisa menghakimi kamu lagi berkenan apalagi enggak berdasarkan warna rambut, berdasarkan pekerjaan, berdasarkan penilaian, karena justifikasinya datangnya dari Tuhan. Gitu. Karena Tuhan sendiri yang melihat Karena hati. Tuhan sendiri, makanya Iya. kita direct langsung ke Tuhan, Iya, nggak diglobalin gitu loh. Inilah 5 langkah hidup berkenan di hadapan Tuhan. Kayaknya itu sulit direpresentatifkan ke masing-masing orang. Ingat aja Tuhan mencintaimu ya kan, sehingga tunjukkanlah cintamu pada Tuhan ya kan. Iya. Bikin seril mungkin gitu ya Iya. guys. Terus gimana peran gereja untuk melayani para pelayanan yang masih terikat dalam dosa? Karena banyak gereja yang kayak tutup mata sama itu, yang penting pelayannya semua yang bagus-bagus, di spotlight ya Iya. kan, keren. Jadi nggak peduli gimana dia di belakang, yang penting nih tampil dulu nih. Banyak tuh gereja begitu tuh Iya. Pastor, gimana? Ya ini kalau menurut saya, kalau kita tidak waspada, maka bisa atau kemungkinan bisa terjadi dalam tanda kutip ya, saya pakai kalimat ini, perselingkuhan nilai. Perselingkuhan nilai. Jelas berbeda kacamata di dalam Tuhan dan tidak. Tuhan sangat mencintai orangnya dan membenci dosanya. Orang tidak kenal Tuhan, membenci orangnya, tapi suka akan dosanya. Dijadiin gosip, dijadiin pembicaraan, di blow up, ya kan? Nah, kadang-kadang di dalam circle gereja pelayanan, kita mengadopsi nilai ini. Nilai duniawi. Iya, jadi begitu orang jatuh dalam dosa, langsung justifikasi Dihakimin. pembencinya. Bayangkan, Dipecat dari iya dipecat, bayangkan. Bisa dimunculkan
foto-foto orang yang berdosa di dalam gereja ini Oh. supaya umat ini tidak bergaul, tidak membangun hubungan. Wow. Ada travel warning istilahnya. Gitu. Dan itu yang membuat orang-orang yang berdosa ini sulit bangkit. Makanya biasanya orang hanya mengasihi sejauh keberhasilan. Apa yang dilihat? Begitu dia gagal, hilang udah. Gitu loh. Makanya kadang-kadang secara kuasa kita menang. Ya kan, secara anugerah jelas. Tapi kadang-kadang secara kesabaran dan penerimaan juga pengampunan. Sedangkan muncul komunitas-komunitas di luar gereja yang it's okay. Lo mau dosa hari ini, lo tetap teman gua. Lo mau dosa Malah nanti malam dirangkul. juga, lo juga tetap teman gua. Gitu. Dan makanya kalau kita mau jujur, orang ketika berdosa, begini deh yang paling gampang deh. Kalau orang berdosa di satu gereja, entah dia misalnya hamil di luar nikah, entah dia misalnya gay atau lesbi, apakah dia akan terbuka secara umum? Saya rasa enggak. Enggak lah, nggak berani banyak Nggak kan berani. ya. Berarti kalau kita tidak waspada dan berbenah, maka kita kehilangan tempat yang harusnya punya kemampuan utama, yaitu apa? Sangat terampil untuk menolong orang berdosa. Nah, ketika sirkulasi itu tidak terjadi, maka terjadilah disfungsi di dalam fungsional gereja. Dan itu kayaknya banyak terjadi sampai hari ini. Jadi sebenarnya gereja sendiri juga harus berperan seperti Tuhan Yesus ya. Loh, iya. Membaur ke umat gitu Iya. ya, supaya mengenal, Iya. supaya umat juga nyaman untuk jujur ya Iya, kan. betul. Iya. Terus gimana nih cara kita mensupport teman-teman yang masih terikat dalam dosa agar bisa menang dari dosa? Karena kadang gini nih Pastor, Iya. kadang kita berteman sama teman-teman yang berdosa. Iya. Kita rencananya nih tujuan kita niatnya pengen jadi terang. Iya. Taunya begitu deket sama dia malah kita yang jadi gelap. Iya. Sering tuh kejadian Iya. kayak gitu. Gimana tuh Pastor? Ya makanya enak kalau kita mengizinkan firman yang menjadi pelita dan keputusan kita. Di bagian lain dikatakan gini, kamu yang kuat wajib membantu yang lemah sambil menjaga dirimu sendiri supaya jangan jatuh dalam pencobaan. Clear kan? Gimana cara jaganya? Ya. Jadi kita tahu kemampuan kita, Oke. kita tahu kelemahan kita, kita tahu kapasitas kita. Intinya kita main yang umum aja lah. Benci dosa, jangan benci orangnya. Benci dosa, jangan benci orangnya. Iya. Ya, Tuhan begitu. Iya, Tuhan begitu. Jadi mau seberdosa apapun, sebejat apapun, sehancur apapun, kita nggak bisa menahan kasih karunia terhadap orang tersebut. Selama kita yakin Tuhan masih sayang dia, ya kita harus bergerak mengarah ke sana. Dan saya percaya bahwa kasih, kepedulian, perhatian tetap menjadi chord utama untuk menolong seseorang keluar dari dosa. Bukan penghakiman, bukan hanya disiplin tanpa ada perangkulan dan seperti itu. Gitu. Jadi saya rasa clear sih, cintai orangnya, benci dosanya, jangan keluar dari ranah itu. Oke. Jadi kita tetap fokus jadi diri kita yang mencintai Tuhan gitu ya. Jadi terang buat teman-teman kita ya Ya. Pastor ya. Gitu. Tapi ya jangan sampai kita ke bawah ya guys ya. Oke, masih bersama Way Out. Tunggu terus kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian. Hai guys, masih bersama Way Out. Oke, kita sekarang masuk ke segmen yang paling kalian tunggu-tunggu. Pertanyaan kalian akan kita jawab sekarang. Tapi sebelumnya buat teman-teman yang masih mau mengirimkan pertanyaan dan juga mungkin mau curhat atau mau kasih tema buat kita, kalian bisa hubungin kita di sini. Oke, udah dicatat? Oke guys, kita lanjut aja. Pastor udah siap? Siap. Iya, siap. Gue kayak mau kuis nih kita. Pertanyaan pertama. Deng, 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 deng. Bagaimana cara menegur teman sepelayanan kita yang masih berbuat dosa? Harus pura-pura tidak tahu atau bagaimana? Pura-pura tidak tahu. Iya.
Iya, jadi menarik sekali ya dalam budaya menegur di dalam firman gitu ya. Iya, betul. Ya, pertama ya kita harus memastikan bahwa ya kita juga dalam kondisi oke untuk Oke. menegur supaya Itu dia tadi Iya. aku dari tadi membaca pertanyaan kok ini semua tentang menegur orang ya dalam Iya. hatiku mana yang menanyakan dirinya sendiri, menegur diri sendiri. ya, ya jadi ya itu kan penting ya untuk memastikan dulu kita Pastiin dulu, betul. kitanya oke gitu loh. Terus Iya. kita juga menegur karena kasih. Karena kasih. Tapi kita ngomong teknis. Apa? Teknis Alkitab juga mencatat kok. Pertama, panggil berdua. Oh. Tegur tuh personal. Jangan tegur di mimbar, jangan sindir di sosial media, Jangan depan umum. jangan umbar di Instastory. Itu sih bukan negur namanya. Iya, Mempermalukan gitu. Dan dengan itu- modus negur Iya, ya kan. karena di balik teguran itu kan sebenarnya ada kasih yang kepengen orang itu balik gitu. Jadi motivasinya jangan sampai salah. Iya, motivasi Harus dan kasih. teknisnya gitu. Idealnya adalah personal, panggil berdua. Jadi kalau nggak suka sama orang, jangan umbar, jangan bangun opini, jangan ngegosip. Panggil berdua, ajak ngomong empat mata. Abis itu ajak orang lain misalnya. Lebih jadi bertahap, nggak langsung massa gitu loh. Negur semua yang ditegur secara massa ya saya rasa orang akan nggak nyaman lah. Kalau dibalikin mau nggak kita ditegur Betul, kayak gitu juga, betul. ya pasti kita nggak mau lah. Iya. Gitu. Dan Alkitab sendiri bilang dengan kasih. Dengan kasih, Iya, betul. dan kelemah lembutan. Jadi apa ya? Jangan sampai motivasi kita ingin menjatuhkan orang atau karena kita yang nggak suka nyinyir terus Iya. keganggu. Iya, Jatuhnya benar-benar. jadi menghakimi jatuhnya Betul. gitu guys. Kita masuk pertanyaan berikutnya Pastor. Siap. Mirip-mirip nih Pastor. Iya. Kalau tadi menegur sekarang menasehati Nasihati, Pastor. iya. Luar biasa ya. Luar biasa. Ini pasti udah pada kudus semua. Kalau teman sepelayanan sudah tidak bisa pelayanan dengan alasan sibuk kerja, gimana cara menasehatinya, Pastor? Ini menarik nih ya. Nah sebelum saya menjawab, kadang-kadang ada satu pemikiran yang blunder menurut saya. Ketika seseorang terlalu memisahkan antara sakral dan sekuler. Sekuler, ya. Padahal waktu orang mau pelayanan, dia doa dong. Doa. Buka pintu-pintu pelayanan. Yes. Orang mau kerja juga doa, kayak Doa kamu, dong. profesional kan. Pasti dong. Jadi kan pekerjaan dan pelayanan hasil doa. Iya benar. Nah tapi kadang-kadang orang bilang bahwa jangan sampai hasil doa ini mengganggu hasil doa ini, itu kan aneh. Iya. Misalnya betul. kamu kan biasa di entertainment. Entertainment. Entertainment kan biasa weekend ya. Sabtu Minggu. Jobnya iya. kan Sabtu Minggu dan Sabtu Minggu kan waktunya ibadah. Iya benar. Apakah pekerjaanmu akan menghalangi pelayananmu? Loh, salah cara berpikirnya. Justru pekerjaanmu adalah pelayananmu. Pelayanan. Gitu loh. Jadi saya mengajak kita berpikir lebih luas lah bahwa nggak selalu kalau memang dia adalah orang yang punya hati lalu hatinya makin jauh dari Tuhan, pastilah ada teguran dari Tuhan gitu. Betul. Kita Iya. kan pasti punya sinyal-sinyal itu, Iya, gitu, Pastor. gitu. Ya. Nah, kalau sekarang nih kayak saya punya beberapa teman yang memang secara profesional punya pekerjaan yang kadang-kadang tidak punya waktu untuk datang melayani atau kenal Tuhan. Ya saya yang datang dampingin mereka di pekerjaan. Begitu. Inisiatif kita justru Inisiatif ya. kita, apapun profesinya. Kalau dia seorang musisi, mungkin ketika dia perform, dia live, saya datang dulu, doa dulu, baru dia live. Wow. Kalau dia seorang DJ, ya saya datang juga, doain, Doain. ini supaya dia tetap bisa dapat sirkulasi. Kita nggak dari jauh nasehatin, marahin, nih lihat nih contoh orang yang udah nggak punya hati lagi sama pelayanan. Padahal dia lagi berusaha untuk ngebulin dapurnya, Iya, sekolahin betul, anaknya, betul. nyenengin orang tuanya. Justru kita gimana harusnya dia di dalam pekerjaannya, di dalam kehidupan sehari-harinya menjadi pelayan Tuhan. Iya, itu dia. Ya Pak, kurang lebih kayak kamu lah. Iya, saya dulu pernah Pastor diundang nyanyi di klub, di sebuah klub gitu ya Pastor ya. Di depan mata saya melihat itu suami orang sama cewek di sebelahnya kan. Saya pusing ya kan. Aku langsung bilang aja gini kan, iya Bapak, selamat malam aku bilang kan. Semoga Tuhan memberkati Anda dan Anda selalu ingat dengan anak dan istri di rumah. Ya, tapi saya tanya ya, menurutmu itu representatif suara Tuhan buat orang itu nggak? Iya dong. Berani. Habis itu langsung mereka agak jaga jarak Pastor yang tadi nempel-nempel. Takut dilaporin soalnya. Ya, tapi paling enggak itu jangan terlalu dipisahkan lah. Bukan sesuatu yang terpisah banget gitu. Ini penting sih kayaknya untuk kita bahas ya supaya orang
menjalankan pekerjaan yang dia doakan dengan rasa bersalah. Betul, betul. Gimana kalau dia dokter? Yes. Pas mau pelayanan, pas harus operasi. Gimana Betul. kalau dia pilot? Mm-mm. Ya kan? Gimana kalau dia seorang entertainment artis yang dia harus memenuhi jobnya? Mm-mm. Gimana kalau dia seorang musisi reguler? Reguler kan nggak mungkin nggak weekend. Betul, betul. Masa orang nikah hari Rabu? Iya benar. Pasti kan weekend. Dan itu waktunya waktu pelayanan. Jadi marilah kita bangun satu cara berpikir yang sehat antara sakral dan sekuler. Gitu. Iya, jangan ngebedain kalau Tuhan bisa bekerja dimanapun Iya, gitu ya Pastor. gitu. Dan di Alkitab sendiri juga ada ya Pastor. Iya. Waktu itu kan orang Farisi bilang kan, kenapa Tuhan menyembuhkan orang sakit ya kan Iya. di hari Sabat gitu Iya, kan. iya, Ya Tuhan bilang kan, ya ini juga istilahnya kuasa Tuhan juga iya. bisa dinyatakan lewat pekerjaan itu saat Iya. itu gitu ya, dalam Betul. menyembuhkan orang sakit gitu. Jadi kita jangan langsung judgement ya guys. Ya percaya aja kalau emang kita mau dia lebih dekat sama Tuhan, ya kita support pekerjaannya dia supaya dia bisa menjadi berkat di dalam pekerjaannya gitu guys. Ya saya lagi pinter nih. Lanjut Pastor. Bila orang masih bergumul dengan dosa, apakah layak melakukan pelayanan di gereja? Mohon arahannya. Iya. Tadi udah lumayan dijelasin sih Pastor, tapi nggak apa-apa. Iya. Kita jelasin lagi. Jadi ya, gini, detail. justifikasi kelayakan jangan pernah kita ambil. Mm-mm. Kalau saya mau tanya nih sama yang nonton Way Out, kalau ada nih ya, kebetulan pas ini ditayang ya, siapa yang dalam waktu 2 hari terakhir tidak buat dosa? 3 hari terakhir tidak buat dosa, 1 hari terakhir tidak buat dosa. Kalau nggak ada, ya berarti kita punya satu ruang, bukan kompromi ya, tapi tidak mengambil justifikasi itu. Nah, tapi kalau di dalam aturan organisasi, saya rasa perlu diambil satu patokan-patokan tertentu yang sebenarnya bukan untuk ini khusus, ini enggak. Untuk membantu sirkulasi ibadah sehingga dilakukan secara tertib dan teratur. Tapi justifikasinya please jangan datang dari kita rasa berhak. Muncul kata layak itu sebenarnya sama sekali bukan hak prerogatif Bukan kita yang punya tali pengukur itu ya Pastor ya. Bukan kita. Kita nggak bahkan kita nggak dikasih hak sedikit pun untuk mengambil otoritas itu. Gitu sih Ji. Oke, lanjut Pastor. Hello, kayaknya ini Pastor aja yang baca Oke, halo panjang. Way Out, aku ingin sekali pelayanan di gereja, tapi anak muda seumuranku pelayanan ngegeng gitu dan suka ikut-ikutan supaya dilihat paling unggul. Jadinya aku kurang nyaman di gereja. Menurut kakak gimana seharusnya aku menyingkapi teman-teman yang seperti ini ya gitu. Ya jadi pertama kita nggak perlu jadi seperti mereka begitu ya. Ngegeng tuh udah dari zaman Alkitab, makanya Paulus Dari sana udah begitu. pernah negur banget nih orang-orang di Korintus bahwa lo tuh gengnya Pak Apolos, lo gengnya Paulus, lo gengnya Yesus. Iya. Dan Paulus berkata itulah tipikal orang yang kekanak-kanakan. Kekanak-kanakan. Iya. Tapi bukan berarti kita nggak bisa berbaur gitu. Berbaur mah berbaur aja. Melayani dan melayani. Biasakan melayani bukan karena situasinya enak. Melayani di gereja itu cuma semacam kayak apa ya, laboratoriumnya Tuhan supaya kita nanti terampil bergaul di orang-orang di luar gereja. Oke. Pelayanan tuh nggak harus di gereja, tapi kita perlu dibentuk, ditempa, dihajar supaya mentalitas kita kuat, nggak cengeng, nggak baperan, nggak gampang tersinggung, nggak gampang nyerah, punya fighting spirit yang kuat sehingga ketika kita penetrasi pelayanan ke generasi secara general, kita nggak baperan. Jadi aku ngerti nih. Jadi maksudnya dalam pelayanan itu jangan nyari kenyamanan ya Pastor ya. Iya dong. Oke. Iya Justru dong. kita di situ dibentuk, ditempa untuk kita jadi berkat di tempat lain Iya gitu dong. ya. Wow. Iya dong, betul Oke, dong. seru. Oke, lanjut. Hai Kak, aku seorang perempuan yang melayani di gereja. Aku suka salah satu kakak rohani lawan jenis yang membuat aku betah pelayanan di gereja. Tapi beliau sudah menikah. Aduh, sudah menikah. Boleh gak aku tetap menyukainya? Atau aku harus berhenti pelayanan? Ya. Oke, Ya, jawab jadi Pastor. ini tidak ada masalah dengan gereja, tidak ada masalah dengan kakak rohani.
yang ada masalah dengan Anda yang bertanya ini. Anda punya masalah yang belum selesai. Jadi tolong jangan bawa-bawa gereja, jangan bawa-bawa kakak rohani yang ganteng itu, apalagi yang sudah punya istri. Anda punya masalah, Anda mencintai orang yang salah. Anda mencintai orang yang sudah punya keluarga. Ya minimal Natsnya bilang jangan ingin memiliki milik sesamamu. Gitu. Nah berarti area itu yang Anda harus selesaikan gitu di dalam kehidupanmu. Jadi jangan berpikir aku harus berhenti pelayanan apa enggak gitu. Nah, tapi kalau pelayanan akan membuat kamu punya asmara bertumbuh dan akhirnya itu akan membuat kamu lebih terjebak dalam jangan-jangan cinta lokasi ya. Cinlok. Cinlok ya dengan orang yang salah pula. Itu yang saya bilang dari awal gitu. Ada baiknya berhentilah pelayanan dulu. Dulu ya, bukan berhenti pelayanan total. Bereskan dulu masalah hati kita yang belum beres. Dan beresin gitu ya, bukannya loncat sana sini, ntar ketemu lagi yang baru begitu lagi ya Pastor ya? Iya seperti itu. Jadi jangan, jadi gini kan, orang kan sering bilang gini, semua cowok sama aja gitu kan. Lu siapa yang suruh lu pacaran sama semua cowok? Gak semua yang kita lihat, gak semua yang kita suka, kita prospek gitu. Betul. Jadi kan ada orientasi, ada perilaku. Mungkin kita bisa suka, tapi silent mode aja. Jangan dikembangin lalu dijadiin perasaannya, lalu dibaperin seperti itu, dan itu yang menyebabkan akhirnya pelayanan bisa jadi wadah di mana orang-orang memiliki cinta tapi dengan orang yang salah gitu. Jadi kalau saran saya ya carilah mentor rohani. Carilah orang yang kita bisa. Tapi bukan si kakak ini ya. Ya jelas enggak dong. Jangan dong ya kan. Nanti minta didoain terus, minta ditopang terus. Topang. Pokoknya, tapi bagus nih kamu udah bertanya begini, berarti kan kamu udah siap ditegur ya guys. Jadi kamu jangan sakit hati dengan perkataan kita karena ini bagus, baik buat kamu gitu. Kita yakin di sini kita mau bertumbuh ya Pastor ya. Kita pingin semoga kamu juga yang nonton ini bisa sama-sama bertumbuh bersama kita sama-sama belajar untuk bagaimana menjadi pelayan yang baik ya guys. Oke, kita bakal lanjut lagi pertanyaan-pertanyaan kalian tapi di segmen berikutnya. Nantikan kita terus bersama Way Out. Ya guys, bersama Way Out kita akan lanjut pertanyaan-pertanyaan dari kalian. Oke, Pastor, sudah siap? Siap. Kita cheers dulu, Pastor. Gitu ya, baiklah. Oke. Way Out. Karena ini lumayan seru nih pembahasannya nih. Pastor, aku pelayan musik di gereja. Baru-baru ini aku dapat tawaran untuk mengisi pelayanan di gereja lain dan mendapat persembahan kasih yang lebih besar. Dosa gak kalau aku melihat angka dari sebuah pelayanan? Menarik nih. Kadang bisa jadi dari pemain musiknya, kadang bisa dari gerejanya juga yang merekrut ya kan? Iya betul. Oke. Saran saya, cari pekerjaan jangan cari pelayanan. Gitu. Mulailah usaha online, cari tahu peluang-peluang kerja seperti apa betul. Atau cari mungkin apalah yang bisa buat kita nambah pemasukan. Betul. Meskipun banyak orang diakumulasi, wih kalau gue pelayanan musik nih lebih gede gajinya daripada gaji kerjanya. Ini kantor. Iya kan, dia cuma weekend aja, tapi diakumulasi daripada bangun pagi pulang sore. Nah akhirnya ini jam segini ibadah, jam segini dapat cair. Nah kalau menganggap itu sebagai satu profesional, oke saya setuju. Tapi kalau jenjang karir ya jangan ya kalau kita mau mengalami peningkatan dalam pemasukan, ya saran saya sih ya cari kerja lah. Cari kerja lah, lebih sehat juga. Karena belum tentu orang yang nawarin kamu lebih gede punya motivasi yang baik sama kamu. Gitu ya? Belum tentu. Jadi kita harus lihat juga pelayanan ini motivasinya apa nih? Iya dong. Ya Pastor ya. Iya. Kalau memang tujuannya cari duit ya salah. Gitu. Iya. Tapi kalau kita memang benar-benar ingin melayani, ya di situ kamu ngelihat pelayanannya gimana gitu. Cuma bukan berarti kita tidak bisa mempertimbangkan persembahan kasih ya Pastor ya. Iya dong. Karena kan kita juga jangan sampai boncos juga dong ya kan. Iya, kadang-kadang kita ada transport segala macam ya kan. Iya. Jadi itu kan keseimbangannya ya. Tapi kan kita mesti lihat
Motivasi itu dari dua pihak ya. Hmm. Pihak pemain musiknya dan pihak dari gerejanya juga. Nah kadang-kadang ini hanya ditaruh di dalam pemain musik sama pelayan aja. Kita jarang melihat motivasi Gerejanya, padahal itu yang lebih besar. Padahal itu yang lebih besar dan kadang-kadang ketidaksehatan merekrut, lu pelayanan di situ berapa? Mendingan di gua lah. Betul. Gua ada jaminan kesehatan, jaminan apartemen, ada transport, ada mobil, ada apa. betul. Jadi akhirnya yang tadinya orang murni pun jadi rusak gara-gara industri Perpelayanan. seperti dunia persilatan itu teradopsi Betul. oleh oknum-oknum dan tidak semua, Marji. Ada beberapa yang Ada memang lah masih yang tulus menjaga pasti. kehormatan dari ketulusan itu sendiri. Makanya kelihatan Pastor Iya. mana yang benar-benar penyembah Tuhan, Iya. yang benar-benar sama yang yang menguangkan firman Betul. Tuhan. Ya paling enak kayak kamu lah, kamu punya source sendiri untuk dapur secara profesional, ya. Terus ya kita melayani dengan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan kita aja. Sesuai kemampuan kita, betul. Gitu. Dan nggak bisa dipaksain juga ya Pastor ya, karena kalau misalkan kita kayak tadi yang Iya. dibilang soal pekerjaan, kalau misalkan kita di sini lagi memang butuh uang buat bekerja ya kita bisa pinter-pinter lah ya Iya. kan, pilah-pilah jangan sampai salah jalan gitu ya guys ya. Iya. Oke, halo Pastor. Kita gimana caranya kita anak muda saat sudah komitmen untuk pelayanan gereja kita on time saat jam pelayanan? Iya. Oh. Gimana nih? Ini emang kadang agak susah nih, apalagi perempuan nih, dandan ya kan? Gimana tuh Pastor? Jadi semua jam yang ada di sekitarmu majuin aja. Tergantung nilai ketelatan masing-masing. Kalau ketelatan parah, saran saya majuin 1 jam. Udah waktunya nih, padahal masih sejam lagi. Nah, enak tuh kan. Karena kadang-kadang mau dipepet-pepet tetap aja. Gitu. Itu masalah karakter sih. Karakter ya. Dan iya kan, masalah karakter dan ya sudahlah. Kalau kita telat mulu juga orang lama-lama nggak percaya sama kita. Iya, gitu betul. sih. Tapi cari akal lah. Cari akal. Kalau saya majuin aja jamnya. Gitu ya, jadi pokoknya cari jalan keluar lah yang enaknya buat Iya. kamu dan buat orang itu gitu ya guys. Orang itu untuk pelayanan, maksudnya untuk gereja gitu. Kak, misalnya tadi maksud aku cari waktu tuh gini ya, kalau udah tahu dia pagi nggak bisa, jangan ambil pelayanan pagi Iya. gitu ya Pastor ya. Iya. Oke. Jadi geng bangun pagi, geng bangun siang, ya sesuaikan lah. Tahu Supaya diri. tidak terjadi gesekan-gesekan gitu. Jangan PHP-in gereja. Iya gitu. Oke, Kak, aku masih suka pelayanan di gereja. Biasanya aku jadi pemusik. Dosa gak kalau sebelum aku setelah maksudnya gimana sih? Dosa gak kalau sebelum atau setelah pelayanan aku masih suka minum-minum keras? Gimana tuh Pastor? Iya. Jadi kalau Biar ini ngedoping dulu. Iya, jadi nanti yang nyanyi itu bukan kamu, Jack Daniel yang nyanyi. Roh banget. Iya. Iya, jadi gini, aduh. Ya oke lah. Minuman keras itu kan alkohol. Berapapun persennya akan mempengaruhi pikiran, perasaan, kehendak. Iya. Iya betul. dong. Iya kan? Jadi kalau apalagi minum alkoholnya over. Kalau kita lihat aja ya, kalau di tempat hiburan malam lah, orang udah saking hype-nya bisa loh naik di atas meja. Betul, iya. Iya kan? Jangan sampai Anda mimpin pujian naik-naik di atas meja gara-gara minum-minum keras. Begini. Iya kan? Kok tiba-tiba Anda heboh sendiri? Heboh sendiri. Terus iya kan? Terus tiba-tiba Ini Anda lagi kayak- lagu apa namanya? Lagi lagu slow dia loncat-loncat ya kan? gitu kan, tahu ya. Jadi saran saya karena ya selain bisa buat halu, dan Halo. itu akan bisa buat under control gitu. Kan. Nanti Anda jadi tidak terkontrol Salah nyembah. dan ngapain juga sih minum sebelum pelayanan dan setelah pelayanan gitu. Jadi tapi itu ada budayanya. Ada Itu ya? ada budayanya. Saya orang Indonesia Timur kadang-kadang sangat dekat dengan supaya ngomongnya lancar Oh, gitu, supaya pede. Iya. Iya kan. Gitu. Iya. Tapi apaan sih? Apa yang mau diharapkan sih dari omongan yang luar biasa tapi sebenarnya yang ngomong itu alkohol. Bukan Roh Kudus tapi roh halus. Ya, jadi udahlah, stop lah budaya-budaya kayak gitu. Cuma kan memang di sini kan banyak nih Pastor, maksudnya kayak di Alkitab sendiri kan sebenarnya tidak dilarang untuk minum anggur gitu ya. Iya. Tapi jangan sampai memabukkan. Itu Iya. gimana sih maksudnya membedakan kadarnya itu Ya itu supaya orang makanya. nggak salah paham gitu. Maka Pastor, dari gimana? awal kan. Kadang ada juga yang saking holy-nya banget gitu ya. Kan kayak misalnya aku di orang Iya. Batak gitu ya, banyak juga kan sering kan kayak tuak segala Iya, macam iya. gitu kan.
Ya, jadi kadang-kadang saking holinya banget banyak orang juga yang judgement juga gitu. Sedangkan Iya. di daerah itu emang udah budaya gitu kan. Makanya ini karakter gitu. Kan ada gereja yang pakai perjamuan kudusnya itu alkohol 15%. Iya, gereja Nah, saya. makanya kok orang loh, Gereja Katolik. kok setiap kali minggu pertama kamu datang ibadah 5 kali? Oh, ngincer alkoholnya. Oh, ngincer. Gitu. Iya kan. Nah jadi ya kita harus nggak boleh lagi boleh apa enggak. Alkitab berkata secukupnya, tapi kan fiktif. Ada orang bilang saya secukupnya Pak, tapi secukupnya saya segalon. Iya, harus tahu diri. Jadi kalau lah mau ya, mabuk, orangnya. mabuk aja udah, jangan bawa-bawa. Nanti kamu akan Iya. jadi mabuk beneran dan jadi mabuk agama. Iya kan? Itu lebih repot lagi. Iya. Bisa jadi. Oke, lanjut terjadi mabok nih kelamaan di sini. Pastor, tolong arahannya. Aku pelayanan pemuda di gereja. Aku suka pelayanan tapi atas dasar aku suka sesama jenis. Gimana caranya aku fokus dengan pelayanan? Iya. Ya, tapi ini menjadi satu culture yang cukup banyak sih, bahwa pelayanan menjadi ajang orang mencari atau memprospek orang-orang yang sesama jenis gitu. Oh my. Bahkan saya punya temen itu kasihan banget, dia penyuka sesama jenis yang sudah dipulihkan, habis itu diminta bersaksi kemana-mana, dan waktu dia bersaksi ternyata ada jemaat yang belum pulih. Lalu dia tahu, oh ini dulu mantan sesama jenis, dan akhirnya diprospek lagi. Wow. Begitu. Jadi makanya gini, oke saya jelaskan ya, tolong perhatikan baik-baik. Pelayanan itu sejatinya bukan kegiatan. Pelayanan itu sejatinya adalah kualitas, bukan aktivitas. Jadi jangan geser pelayanan ke aktivitas, nyanyi, khotbah, main musik itu aktivitas dan itu tidak salah. Tapi sejatinya pelayanan itu adalah tingkah laku, integritas dan karakter, kualitas. Sebelum Yesus melayani, ya kita lihat Yesus tuh mulai melayani setelah dia dibaptis, baru masuk dalam pelayanan. Berarti sebelum dia melayani, dia melakukan apa? Dia menunjukkan kualitas hidupnya sebagai anak. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Jadi dia melayani dulu secara kualitas. Dia taat sama bapaknya. Jadi karakter lebih penting dari aktivitas. Jadi jangan bersembunyi di balik aktivitas gara-gara kualitas kita yang belum terbangun. Nah kalau kita menyukai sesama jenis lalu kita mencampur adukan dengan pelayanan gitu, dan itu udah super blunder sih. Akhirnya jadi pembenaran nanti. Jadi pembenaran. Dan saran saya bahwa itu salah dan mari bereskan itu dulu. Baru kita ngomong hal lain soal pelayanan. Maka dari awal saya sudah jelaskan dengan tegas. Dosa dan pelayanan dua hal yang berbeda. Nah, orang suka mencampur adukan gitu. Iya betul. Iya kan, kayak misalnya gini, orang punya 3 anak. Yang pertama pinter, oh ya udah masuk sekolah di Amerika aja. Kedua pinter, oh ya di Australia. Ketiga bandel, oh ya masuk sekolah Alkitab. Gitu kan. Jadi gimana caranya kamu nih biar nggak bandel lagi? Masukin pelayanan, hancur lebur lah itu pelayanan. Malah ngajak yang lain jadi Iya. rusak gitu ya. Pokoknya ingat beresin dulu diri kamu ya. Karena esensinya tadi Pastor bilang namanya pelayanan itu hubungan kita ke Tuhan gitu, penyembahan gitu. Jangan sampai jadi kayak kegiatan yang akan malah jadi menutupi dosa-dosa kamu atau jadi batu loncatan untuk Iya. berbuat dosa gitu ya Iya, Pastor iya. ya. Itu jadi harus hati-hati ya guys. Waspadalah terhadap hati kita. Oke lanjut Pastor, ini Pastor yang baca karena panjang Iya. sekali. Kak mau sharing berapa tahun lalu aku melayani Tuhan jadi singer di gereja dan berusaha dapat pujian dari jemaat yang akhirnya membuat aku jadi sombong. Suatu ketika aku kecelakaan dan wajahku hancur karena malu. Akhirnya aku berhenti pelayanan dan marah sama Tuhan. Tetapi ternyata di balik semua itu Tuhan mengirim orang-orang yang support aku. Saat ini aku sudah kembali untuk melayani Tuhan. Sedikit sharing buat teman-teman muda, jangan pernah tinggal jauh dari Tuhan. Karena hanya dalamnya kita tenang dan damai. Amin. Ini satu-satunya statement bukan pertanyaan. Sharing ini, Ya, ini gitu. sharing. Jadi saya setuju sih, dan ini mungkin saya tanggapi sedikit ya. Jadi gini, Tuhan itu nggak sesadis kebanyakan orang pikir. Yes. Kalau saya sombong, makanya saya kecelakaan. Kalau saya nggak bayar perpuluhan, makanya anak saya masuk rumah sakit. Tuhan tidak sesadis itu. Jadi jangan justifikasi Tuhan seperti Tuhan yang baperan lalu haus darah akan penentang-penentangnya.
Dan jangan biarkan orang giring kita memahami Tuhan seperti itu. Kan sering gitu. Mendingan kamu kasih perpuluhan deh daripada uang kamu keluar untuk biaya rumah sakit anak kamu nanti. Oh, ngeri banget. Itu Tuhan apa debt collector? Teror itu. Kok Tuhan kayak debt collector gitu. Iya, karena sebenarnya Tuhan itu adalah kasih gitu ya, Iya. Pastor ya. Jadi kita jangan bawa nama Tuhan guys, Iya. buat yang gitu-gitu ya Iya, kan. betul. Kecuali kalau Lucifer tuh ya kan, sombongnya emang udah pengen melebihi Tuhan, itu baru kena beneran Iya, iya. sentil sama Tuhan ya kan. Bukan sentil lagi, dibuang malah ya Iya. kan. Gitu. Oke. Pastor, jadi dari semua nih yang kita bahas tadi nih Iya. Pastor. Menurut Pastor, gimana sih supaya kita tuh benar-benar hidup kudus ya, benar-benar kita damai untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Kasih kita dong Jadi masukan. gini, pelayanan yang sejati adalah menempatkan diri kita secara personal dengan Tuhan. Sejatinya dari situ. Gimana kita tenggelam di dalam kebenaran yang sejati. Gimana kita berjuang untuk membangun karakter, integritas, dan tingkah laku. Gimana kita membangun satu personality yang sehat, yang berpadanan dengan firman Tuhan. Itulah pelayanan yang sejati. Sehingga kita bisa tahu bahwa anugerah Tuhan membuat kita merdeka dari dosa. Bukan kuat dan gagah kita. Jadi jangan campur adukan dengan pelayanan. Dan kembalilah pada kasih yang mula-mula. Karena waktu kita mencintai Tuhan, kita akan hidup menjauhi dari dosa itu sendiri. Wow, andalkan Tuhan. Ingat intinya itu. Oke guys, kita udah di penghujung acara. Iya, kayak apa aja ya. Oke, buat teman-teman yang masih pingin memberikan masukan, juga pertanyaan, dan juga mungkin mau curhat, kalian bisa DM kita di sini ya guys. Oke, thank you banget guys. Sampai jumpa lagi dengan saya Margaret Siagian dan juga Pastor. Gary Pati Nasrani. Kita akan sama-sama membahas semua pergumulan hidup ini, mencari jalan keluarnya di dalam Tuhan agar kita bisa terus sampai tujuan bersama-sama di dalam Tuhan. God bless you guys. Bye-bye.